7 atau 5 bulan itu bisa dipanen. Sekarang 6 sampai 7 bulan, kadang 8 bulan baru bisa dipanen. Dulu itu di dekat pantai itu sudah panen raya. Kalau sekarang itu dengan adanya pabrik-pabrik, nelayan itu lebih ke tengah lagi. Tubuh kita mengakumulasi logam, dampaknya kan menyebabkan kanker, menyebabkan kecacatan. Limbahnya jangan dibuang di laut, biar nelayan lebih sejahtera lagi. Siapa nih yang doyan makan kerang di sini? Kalau banyak yang ngefans sama kuliner satu ini, wajar-wajar aja kok. Karena selain tekstur yang lembut, kombinasi resep kuliner kerang se-Nusantara emang ajib punya. Tapi kudu hati-hati ya sama makanan satu ini, karena disinyalir sebagian telah terkontaminasi logam berat yang berbahaya. Waduh, ngeri banget. Kok bisa sih? Nah, supaya nggak penasaran, simak ya booster investigasi. Parah, makan kerang rasa logam. Selengkapnya. Yakin nih, gak ngiler kalau lihat makanan kerang satu ini. Dagingnya itu loh, lembut banget. Terus rasanya, widih gak ketolongan deh. Pokoknya nikmatnya gak nanggung-nanggung. Nih, kalau orang doyan makan kerang, ya kayak gini ekspresinya. Tapi jangan mentang-mentang doyan, main hajar aja. Ya tetap mesti dikontrol kalau makan kerang. Apalagi banyak berita yang beredar kalau kerang yang kita konsumsi berpotensi terpapar kandungan logam berat berbahaya. Waduh, serem amat. Wah, kalau kayak gini infonya udah didalami nih masalah kerang terpolusi ini. Dari pesisir Laut Gresik, saat matahari belum juga terbit, seorang nelayan tradisional Sulaiman sudah harus melawan terjangan ombak dan dinginnya hempasan angin laut. Baginya, laut sumber dalam mencari rezeki. Sulaiman sendiri adalah seorang nelayan pencari kerang laut yang sudah ia tekuni selama 23 tahun. Bukan perkara mudah mencari kerang laut. Di atas perahu kecil yang ia gunakan, Sulaiman dan dua rekannya harus menempuh waktu 2 jam untuk sampai ke lokasi yang dianggap paling berpotensi panen kerang. Nah, di titik yang ia yakini sarang kerang laut, alat tangkap khusus kerang langsung ia lemparkan. Alat tangkap yang terbuat dari kawat besi yang dibentuk seperti kantong ini akan menggaruk semua kerang yang dilewatinya. Sayangnya hanya beberapa biji saja kerang darah yang masuk jaring perangkap. Ia pun berpindah lokasi untuk mendapatkan hasil tangkap maksimal. Jaring perangkap kembali dioperasikan. Kapal terus digerakkan berputar-putar di area yang dimungkinkan banyak bertengger kerang darah. Tapi hasilnya masih sama aja. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Kalau kesulitannya kalau ada barang terus ada halangan jari gitu aja. Kalau nggak ada jari nggak ada kesulitan. Kan dari lihat penghasilan ada ini. Kalau penghasilannya rame, biasanya kan musim-musiman. Kalau cari kerang darah kayak gini kan biasanya kan bulan 10 sampai bulan 2 gitu loh. Kalau sudah bulan 2 itu lain lagi carinya itu, alatnya pindah lagi. Sulaiman kembali mencari peruntungan lain dengan memanen kerang hijau. Jaraknya main jauh, sekitar 1 jam untuk sampai ke bagan kerang hijau. Berbeda dengan kerang darah yang dicari langsung di habitat liarnya, kerang hijau di sini justru sengaja dibudidayakan para nelayan. Puluhan bagan yang dibuat dari bambu dan ditancapkan hingga ke dasar laut ini bertebaran di sepanjang pesisir Laut Gresik. Ini menandakan ada perputaran ekonomi yang cukup besar dari bisnis budidaya kerang hijau. Memanen kerang hijau memang butuh keahlian khusus. Menariknya, kompresor udara yang biasa dipakai tukang tambal ban difungsikan sebagai alat bantu pernafasan dalam memanen kerang hijau.
Butuh kerjasama tim yang berada di atas perahu untuk memastikan selang tidak belibet sehingga suplai udara tetap terjaga, menjamin keselamatan penyelam saat memanen. Namun, sesungguhnya alat bantu selam menggunakan kompresor ini tidak direkomendasikan sebab udara yang dihisap telah bercampur dengan zat beracun yang keluar dari knalpot dan bisa berakibat kelumpuhan hingga kematian. Selang setengah jam memanen, kerang hijau langsung diangkat ke atas perahu. Sudah termasuk yang dicari Pak kalau ukuran segini Pak? Iya, masuk dalam kategori online ya Om. Super. Harganya juga kan bagus. Kalau kita segini. Berapa biasanya Pak hitungannya Pak? 4.000, 5.000 per kilo. Untuk ukuran segini biasanya butuh berapa lama nih Pak? Ya 7 bulan, 8 bulan lah. Kadang nyampe 9 bulan. Tergantung dari penghasilan di bagangnya sendiri. Kalau di bagangnya penghasilannya banyak, malah lama pembesarannya gitu. Kalau penghasilannya di bagangnya sedikit, 6 bulan sudah besar. Ada yang mengatakan bahwa kerang hijau di sini sudah mulai terpapar nih Pak, logam berat. Bapak sebagai nelayan kerang bagaimana Pak? Ya biasa aja, memang ada logam beratnya itu, memang ada. Cuma kan bagi nelayan sini kan biasa saja, nggak terpengaruh dengan isu-isu seperti itu. Yang penting dia kan tanam hasil sudah cukup nelayan sini. Kurang tahu nelayan lain protes atau apa, enggak kan nggak tahu. Cuma nelayan sini aman-aman aja. Nggak pernah ada demonstrasi atau bentrok, nggak ada. Soalnya yang penting kan penghasilannya. Penghasilannya bagus udah cukup. Bagi masyarakat nelayan di sini, budidaya kerang hijau dirasa lebih menguntungkan. Nampak dari banyaknya nelayan lain yang terus memanen kerang hijau sampai berkarung-karung banyaknya. Sejalan dengan melimpahnya hasil budidaya kerang hijau, usaha olahan kerang pun bertebaran. Di sini kerang hijau akan direbus dulu. Hanya berkisar 15 menitan, kerang hijau sudah bisa diangkat. Namun sebelum dipasarkan, kerang hijau juga harus dipisahkan dulu dari cangkangnya. Kerang hijau yang dijual di pasaran tidak melulu yang sudah diolah. Seperti usaha milik Umamun Tamim yang sudah dijalankan yang mengirim kerang hijau dalam kondisi masih fresh. Pasarannya tak cuma lokalan, namun tembus hingga Jawa Tengah dan Jakarta. Kalau proses di sini ya 2 ton udah lebih dari cukup. Sudah sampai malam. Kalau proses, tapi kalau hanya sekedar pilih-pilih ya 3 ton bisa lah. Berita itu belum apa ya, belum tentu benar. Masalahnya hanya prasangka aja. Jadi nggak terpengaruh ya Pak ya? Saya kira enggak. Selama ini di sini kan ya alhamdulillah belum ada terjadi sampai ada apa istilah korban meninggal karena makan kerang hijau, belum. Kerang hijau merupakan biota laut yang bisa menjadi indikator pencemaran di laut. Eksperimen ini akan membuktikan bahwa kerang hijau bertindak sebagai filter feeder atau penyaring layaknya vacuum cleaner. Kerang hijau memompa air melalui rongga mantel untuk dapatkan makanan yang ada di air laut. Tidak heran, hanya beberapa menit saja air laut yang semula keruh berubah menjadi bening. Memastikan seberapa terpaparnya kandungan berbahaya yang bersarang di kerang hijau, sampel kami ujikan ke laboratorium Fakultas Sains dan Teknologi milik Universitas Airlangga Surabaya. Kerang lantas dibedah dan diambil sebagian dagingnya untuk dipreparasi lebih lanjut. Proses selanjutnya adalah dikeringkan dengan mesin oven untuk memudahkan pengukuran kandungan yang ada di dalamnya.
kering ini lantas dicampur larutan khusus untuk proses identifikasi logam berat yang terkandung dalam tubuh kerang. Terus kira-kira hasilnya seperti apa ya? Kerang yang hidup di tempat yang kontaminasinya banyak, ya menyerap logamnya lebih banyak. Tubuh kita mengakumulasi logam, dampaknya kan menyebabkan kanker, menyebabkan kecacatan. Sampel kerang lanjut dianalisis menggunakan mesin khusus untuk dibaca kandungan logam beratnya. Dari semua rangkaian uji sampel kerang ini, terindikasi hal yang sangat mengkhawatirkan. Kerang itu organisme yang nggak bisa bergerak, sehingga bisa digunakan sebagai indikator pencemaran atau kontaminasi, termasuk kontaminasi logam berat salah satunya. Kami meneliti kerang putih, kerang darah, kerang hijau yang ada di pesisir Jawa Timur, baik utara, timur maupun selatan. Yang kita teliti itu merkuri, kemudian kadmium, timbal, kemudian ZnCu, Pb. Kerang yang hidup di tempat yang kontaminasinya banyak, ya menyerap logamnya lebih banyak. Tubuh kita mengakumulasi logam, dampaknya kan karsinogenik, menyebabkan kanker, teratogenik, menyebabkan kecacatan, terutama bagi ibu hamil yang memberikan sumbangan logam berat ke lingkungan industri, terutama bagi regulator pemerintah agar secara ketat mengawasi industri-industri terutama yang memang sumber logam berat banyak dari industri yang membuang limbahnya ke perairan. Hasil uji sampel di atas nggak usah disikapi panik sama yang doyan makan kerang. Asal makannya nggak keseringan masih aman kok. Dan yang penting harus cari tahu asal-usul kerang itu. Sangat suka ya saya makan kerang itu, gimana ya, dagingnya sangat lembut, terus rasanya juga enak sekali gitu. Kalau saya biasanya kerang hijau ya, karena kerang hijau itu membukanya juga enak, dagingnya juga lembut, dan agak sedikit besar ya dagingnya. Kalau saya bisa dikatakan 1 minggu ya 1 kali lah. Oke saja lah kalau isunya seperti itu. Tapi kalau untuk saya sendiri nih yang penikmat nih ya kerang ya, tidak mempedulikan hal-hal yang seperti itulah. Terkontaminasi atau apa, tubuh saya sih nggak ada apa-apa sih, tetap sehat aja. Adanya fakta yang menunjukkan kerang bisa jadi indikator dari pencemaran yang telah terjadi. Kami coba selidiki ulang kembali dengan mengikuti kegiatan Agus Budiono, seorang nelayan tradisional. Agus mengenal laut sejak usia dini. Karenanya untuk urusan menentukan titik lokasi tangkap, ia hanya mengandalkan insting saja. Jaring ditebak, butuh setidaknya 2 jam lebih agar jaring tangkap ini disambar kumpulan ikan-ikan. Jaring dengan bentangan puluhan meter ini mulai ditarik kembali. Harapan pun datang akan adanya hasil melimpah yang diberikan oleh alam. Iya mas, akhir-akhir ini cenderung menurun penghasilan kita di sini. Mungkin 5 tahun ke belakang ini sudah berkurang pendapatan di sini. Mungkin juga ada faktor airnya yang kurang bagus atau yang lain, kita pun nggak tahu juga. Tapi dulunya sering dapat, kalau pasang di sini mesti dapat. Pasang di sini pasti dapat? Iya, entah 1, 2, dapat. Nah ini 1 pun nggak ada. Padahal udah lama ya mas ya? Iya, sudah nunggu 3 jaman, tapi 1 pun nggak ada ikannya. Soalnya dulu kita masang jaring di sini, airnya juga bagus. Kita ngelihat ke dalam air pun kelihatan pasirnya, sekarang tuh agak keruh. Ya mungkin faktor-faktornya dari situ juga ada. Tapi dulu memang bisa sampai lihat ke dasar ya mas? Bisa. Bawah sini kan pasir sama karang kecil-kecil. Dulu bisa lihat. Dulu ikan pare itu di sini juga banyak mas. Kalau jaring nggak ada, kita mancing di sini, mesti dapat ikan kerapu, ikan pare. Tapi sekarang kurang.
Tak patah arang, coba geser ke lokasi lain. Jaring kembali ditebar, berharap ada ikan-ikan yang datang. 2 jam berselang, jaring ditarik. Sering nggak dapat kali? Ya sering nggak dapat ikan, Mas. Pulang halus pun pernah nggak dapat ikan. Kalau pindah-pindah tuh bisa berapa kali, Mas? 4-5 kali. Tapi semenjak adanya perusahaan itu kualitasnya agak menurun ya? Iya, memang. Sejak adanya itu kualitas air, kualitas macam-macam itu menurun, Mas. Ya kalau bisa limbahnya jangan dibuang di laut lah. Biar nelayan lebih sejahtera lagi, biar seperti dulu lagi lah penghasilannya, intinya gitu. Tak mau pulang dengan tangan kosong, Agus memutuskan nengokin salah satu bagan kerang hijau miliknya. Dengan peralatan seadanya, ia langsung nyemplung dan mengecek kondisi kerang hijaunya. Siapa tahu ada yang bisa dipanen untuk hari ini. Kerang hijau termasuk mudah untuk dibudidayakan karena bisa bertahan dan berkembang biak dalam tekanan lingkungan yang tinggi. Sayangnya, kerang hijau juga mudah menyerap polusi yang ada di air. Tapi kalau ukuran segitu bagaimana, Mas? Ya emang sih sebenarnya panen itu ukuran segini kan. Tapi kan full ini, Mas. Nah sekarang enggak ada. Pertumbuhannya pun cepat. Kadang itu yang dulu-dulu 5 bulan itu bisa dipanen. Sekarang 6-7 bulan, kadang 8 bulan baru bisa dipanen. Tapi ini masih lumayan, Mas, daerah sini. Kalau daerah sana itu malah lama besarnya. Daerah mana, Mas, yang susah itu, Mas? Daerah sekitaran itu. Perusahaan-perusahaan ini, Mas. Dulu saya pernah mantap di sana, tapi hasilnya itu lama, Mas, besarnya. Lama besarnya, lama juga panennya. Kalau sekitar sini lumayan cepat. Agak jauh dari situ. Sebagai catatan, di wilayah Pangkah Wetan, Kabupaten Gresik, ada sekitar 318 nelayan yang menggantungkan hidupnya dari laut. 80%-nya merupakan nelayan pencari kerang. Adanya permasalahan yang membelit para nelayan, pengurus paguyuban nelayan setempat ikut buka suara. Nelayan kita itu penghasilannya budidaya kerang hijau itu sangat makmur sekali, Pak. Dulu itu di dekat pantai itu sudah ada hasil bagan-bagan tersebut, sudah panen raya. Kalau sekarang itu dengan adanya pabrik-pabrik, nelayan itu lebih ke tengah lagi karena di pinggir pantai itu sudah nggak ada pendapatan, sudah tidak ada hasil. Jadi yang ada hasilnya lebih ke tengah lagi. Ya mau saya begini, Pak, yang namanya nelayan itu masyarakat kecil, pendapatannya juga dari laut. Saya mohon kepada dinas yang terkait berhubungan dengan laut, berhubungan dengan lingkungan, menanggapi hal apa yang menjadi keluhan nelayan dengan adanya limbah. Keluh kesah nelayan ditanggapi pemerintah setempat. Melaksanakan langkah-langkah yang pertama, bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengaktifkan kembali pejabat pengawas lingkungan tentang bagaimana uji lab di perairan yang mulai dari perairan Gresik sampai ujung Pangkah sana, mengawasi secara ketat bagaimana pembuangan air limbah, terutama perusahaan-perusahaan di pinggir laut yang punya IPAL. Nah, pembuangan air limbahnya ke laut itu harus benar-benar dikontrol sesuai baku mutu yang ditetapkan. Pada petaninya sendiri, ya kita arahkan kalau memang itu benar-benar sudah tercemar, ya diarahkan untuk tidak budidaya kerang hijau, tapi budidaya di sektor-sektor yang lain yang memungkinkan mendapatkan penghasilan di luar kerang hijau tadi. Di Gresik sendiri ada sebanyak 1.340 industri, sekitar 20 perusahaan berada di pesisir Laut Gresik. Lalu bagaimana pengawasan pemerintah terkait pengelolaan limbah industri ini? Pencemaran itu pasti terjadi. Saya kan bilang bahwa impact dari sebuah industri itu pasti ada. Nah, gimana kita itu
seperti mata uang, apakah memilih lingkungan atau kita tidak menghasilkan sebuah investasi, itu kan. Tapi gimana caranya kita meminimize, kita juga dapat investasinya, juga dapat dari pengendaliannya. Kalau memang budidaya itu yang dekat, logam berat nggak akan lari ke tengah, Mas. Dia akan turun ke bawah, karena dia punya berat jenis kan. Nah, ke tengah, betul. Karena yang di pinggir-pinggir ini mungkin sudah terakumulasi dari yang tahun-tahun lalu sehingga menumpuk di bawah, sehingga kerang itu kan dia akan memakan yang biota yang ada di bawahnya. Biotanya sendiri sudah memakan logam berat. Gimana caranya menanganinya? Kita juga di pesisir pantai itu kita menanam bakau juga. Maksudnya selain menangkap abrasi, dia juga bisa menangkap logam-logam berat, termasuk juga di situ. Kalau memang hal itu terjadi, ya, mungkin kami akan melakukan uji khusus untuk logam berat di masing-masing outlet dari perusahaan. Terus nggak bisa makan kerang dong kita? Bisa kok bisa, cuma kudu pakai takaran ya, dan jangan tiap hari juga. Mabok kerang ntar ente. Oke, booster investigasi kami cukupkan sampai di sini. Thanks for watching, saya Joy Astro. I'll see you around.